Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, kali ini ditemani Bu Ina kita akan belajar tema 3, subtema 2 tentang penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran 2. Oke, kita mulai. Baik anak-anak, kira-kira ini gambar apa saja ya? Adakah yang tahu? Nah, ini adalah gambar jam dari pertama kali, dari bentuk yang pertama kali hingga jam yang bentuk modern. Jam yang kekinian, yaitu jam digital. Nah, ternyata jam itu memiliki perubahan-perubahan ya sesuai dengan perkembangan zaman. Ilmuwan siapa sajakah yang berhasil menemukan jam ini? Yuk kita simak. Nah, jam pertama kali yaitu jam matahari yang ditemukan oleh Ibnu Al-Satir. Dan ternyata Ibnu Al-Satir itu merupakan ilmuwan muslim loh. Masya Allah, luar biasa. Dan dilanjutkan, kemudian seiring perkembangan waktu, Al-Jaziri menemukan jam air yang semakin canggih dibandingkan dari jam matahari. Dan kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan yang bernama Peter Henlein yang menemukan jam tangan. Masya Allah, hebat-hebat semua ya para ilmuwan-ilmuwan ini. Dan semoga kelak anak-anak di antara anak-anak semuanya bisa menjadi ilmuwan-ilmuwan hebat yang berasal dari golongan kaum muslimin. Nah, baik anak-anak, sekarang Bu Ina akan ditemani oleh Mbak Siti. Siapa Mbak Siti ini? Mbak Siti adalah si kerudung cantik yang memakai busana muslim warna pink. Nah, menurut Mbak Siti, jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Kenapa? Karena dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Nah, dengan mengatur waktu yang baik, maka kita akan menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, baik anak-anak, di sini ada cerita dari Mbak Siti. Ternyata jam membantu Mbak Siti tepat waktu. Yuk kita simak ceritanya. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6:45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Masya Allah, luar biasa sekali sosok Mbak Siti ini ya. Yuk kita simak kelanjutan ceritanya. Siti pulang sekolah pukul 14.00. Ia langsung pulang ke rumah. Berarti pukul berapa pulang sekolah? Anak-anak, pukul 2 siang ya. Nah, sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 4 sore, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 7 malam hingga pukul 8.30 atau setengah 9 malam. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes atau ujian. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Masya Allah, sungguh luar biasa sosok Mbak Siti ini ya anak-anak. Semoga anak-anak kelas 6 semuanya mampu menjadi sosok seperti sosok Mbak Siti. Dan Bu Ina percaya anak-anak kelas 6 semuanya rajin-rajin semua. Nah, dari cerita Mbak Siti tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Apa kira-kira? Yaitu tepat waktu. Apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Ya, betul sekali. Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur?
Dengan mengatur waktunya dengan teratur, maka Siti dapat menjalankan seluruh aktivitasnya pada hari itu, sehingga tidak ada yang terbengkalai. Kemudian, apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Nah, kira-kira apa ya manfaatnya? Maka Siti akan tumbuh menjadi pribadi yang disiplin. Kemudian, menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Bagaimana anak-anak? Kira-kira Siti adalah pelajar yang baik atau tidak? Ya, Bu Ina setuju, Siti adalah pelajar yang sangat baik. Kemudian, pertanyaan yang terakhir, apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Ya, menjalankan. Mengapa? Nah, kewajiban seorang pelajar yaitu yang terutama adalah belajar. Maka dari itu, Mbak Siti sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Oke, lanjut ya. Nah, menurut Mbak Siti, manfaat menjadi pribadi yang disiplin itu banyak manfaatnya anak-anak. Yang pertama, disayangi orang tua. Oh, tentu itu. Dengan anak-anak tanpa disuruh saat belajar, maka orang tua itu akan menjadi senang dan pasti akan tersenyum di belakang anak-anak. Yakin itu sudah. Kemudian, memiliki banyak teman. Ya, pasti banyak temannya kalau anak yang disiplin. Kemudian, hidup menjadi lebih terarah karena mempunyai timeline, waktu-waktu yang akan dikerjakan. Kemudian, minat belajarnya tinggi karena ingin setelah mengetahui satu hal, maka dia akan memiliki rasa ingin tahu, mengetahui hal-hal yang baru. Kemudian akan menjadi pribadi yang tepat waktu dan disiplin. Ternyata bukan manusia saja yang harus disiplin, alat transportasi pun juga harus disiplin, tepat waktu. Nah, khususnya ini yang ada di gambar ini, apa ini anak-anak? Yaitu kereta. Nah, kalau kereta tidak tepat waktu, maka bisa menjadi crash, saling menunggu akhirnya, dan bisa saja terjadi kecelakaan, saling bertubrukan karena jalurnya yang terbatas. Baik, nah ternyata ada lagu yang berjudul Naik Kereta Api. Ciptaan siapakah itu? Ya betul, yaitu ciptaan Ibu Sud. Pada minggu lalu anak-anak sudah mempelajari yang disebut dengan interval nada. Masih ingatkah apa itu interval nada? Ya, interval nada adalah jarak antara nada yang satu ke nada yang lain yang diukur tinggi rendahnya. Dari tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu memiliki interval nada. Nah, interval nada itu dibagi menjadi dua. Ada interval naik dan ada interval turun. Interval naik yaitu interval yang nadanya dimulai dari yang rendah ke nada yang lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau interval turun dimulai dari nada yang tinggi ke nada yang lebih rendah. Nah, di sini ada keterangannya berbentuk panah. Jika panah ke atas, maka itu adalah interval naik. Sedangkan jika panahnya menghadap ke bawah, yaitu interval turun. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, yuk kita nyanyikan lagu Naik Kereta Api bersama-sama. Are you ready? Go! Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Baik anak-anak, menurut Mbak Siti, kesimpulan materi hari ini yaitu adalah waktu memiliki fungsi untuk mengatur kegiatan kita sehari-hari. Nah, waktu itu dapat kita ketahui dari benda yang bernama jam. Jam pertama kali yaitu jam matahari ditemukan oleh ilmuwan muslim yang bernama Ibnu Al-Satir. Kemudian dilanjutkan oleh jam air yang ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Al-Jaziri. Dan yang terakhir yaitu jam tangan yang ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Peter
Hinley. Nah, dari jam kita bisa mengetahui kegiatan kita sehari-hari, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita sesuai dengan jam-jam yang telah ditentukan. Nah, jika kita melaksanakan kegiatan kita sesuai waktu yang sudah ditentukan dan mampu menjalankannya dengan tertib, maka kita akan menjadi pribadi yang disiplin. Dengan menjadi pribadi yang disiplin, banyak manfaat yang kita peroleh. Di antaranya, disayangi orang tua loh kalau rajin belajar. Itu yang terutama. Dan manfaat-manfaat yang lainnya. Kemudian, alat transportasi, salah satunya yaitu kereta, juga harus on time supaya tidak terjadi kecelakaan karena jalurnya yang minim. Nah, salah satunya ada lagu yang berjudul Naik Kereta Api, ciptaan dari siapa anak-anak? Ibu Sud. Nah, pada lagu Naik Kereta Api kita belajar tentang interval nada yang naik dan nada yang turun. Baik anak-anak, untuk tugas hari ini, Senin 20 Oktober 2020. Yang pertama yaitu, silakan anak-anak membuat jadwal aktivitas sehari-hari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur pada malam hari. Nomor 2, silakan menuliskan contoh-contoh kewajibanmu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dan yang ketiga yaitu mengerjakan penilaian harian halaman 45. Jangan lupa juga silakan buku tema 3, pembelajaran 2, silakan anak-anak baca secara mandiri. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini mendatangkan manfaat untuk kita ke depannya. Dan tentunya diridhoi oleh Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.